Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah peristiwa yang terjadi yang menimpa saudara kita yang beragama Islam, yaitu di Jakarta sana, yaitu Masjid Islamic Center terbakar yang ada di Jakarta. Ada begitu banyak orang yang menafsirkan yang tidak-tidak tentang sebuah peristiwa yang terjadi ini. Namun sebelum kita jauh membahas bagian ini, yuk kita perhatikan bagaimana Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang sedang terbakar. Yuk kita perhatikan video ini. Ya, kita dapat menyaksikan bagaimana Masjid Islamic Center yang terbakar begitu dahsyat hingga menghancurkan bagian kubahnya, yaitu api si jago merah ini sedang menghancurkan kubah yang ada di masjid tersebut. Dari bagian ini ada banyak penafsir-penafsir yang bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak baik yang dilontarkan bagi banyak penafsir yang menafsirkan tragedi terjadinya kebakaran di masjid ini. Ada yang berkata bahwa itu adalah pertanda kejatuhan agama Islam. Itu juga pertanda Islam akan hancur dan lain sebagainya. Bagi saya ini adalah sesuatu penafsiran yang sesat pikir dan tidak masuk akal bagi saya. Saya juga sebagai orang Kristen menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada juga yang merupakan kelalaian manusia. Yuk, saya mengajak kita, apa sih sebenarnya yang terjadi penyebab terjadinya kebakaran ini? Kalau saya membaca di inews.id, sebenarnya kebakaran tersebut diduga itu akibat adanya renovasi pada kubah masjid yang berbahan triplek. Di situ ada saksi, ada 4 orang saksi sebagai pekerja dari PT Dwi Agung Sentosa Pratama yang sedang melakukan renovasi atap kubah Masjid Islamic Center. Nah, awal mula di sini kronologi terjadinya kebakaran itu diduga ketika para pekerja tidak sengaja membakar membran saat bekerja dengan menggunakan alat bakar. Dan renovasi tersebut menggunakan bahan triplek yang pada saat ingin memasang triplek atap kubah masjid tersebut, para saksi melelehkan membran atau aspal gulung untuk menempelkan bahan atap tersebut menggunakan alat bakar. Nah, jadi percikan tersebut turut membakar bahan bangunan yang rentan terbakar sehingga mengakibatkan timbulnya api dan kian membesar. Jadi jelas ya kronologi terjadinya kebakaran di Masjid Islamic Center ini bukan karena sebagai pertanda kehancuran agama Islam, bukan sebagai tanda keruntuhan agama Islam dan lain sebagainya. Mari kita jangan menafsirkan yang tidak-tidak terhadap tragedi kejadian ini.
Dan di sini juga dijelaskan diduga percikan dari alat bakar mengenai gelas bul sampai timbulnya api. Kemudian saksi berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar, namun api semakin membesar dan akhirnya kubah Masjid Islamic Center keseluruhan terbakar. Jadi jelas ya guys, penyebab terjadinya kebakaran ini murni oleh karena kelalaian manusianya sendiri, karena kurang berhati-hati di dalam bekerja. Mari kita sebagai umat Kristen, saya mengajak kita untuk turut mendoakan apa yang sudah menimpa saudara kita Islam. Semoga tidak ada korban jiwa dan semoga ini dapat terselesaikan dengan baik dan kiranya semua dapat diselesaikan. Ya, melalui video ini mari saya mengajak kita untuk saling tolong-menolong antar umat beragama dan salam toleransi bagi setiap kita. Jangan sampai kita menghujat mereka, sebab firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan juga kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri." Itulah yang diperintahkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita doakan semoga tidak ada korban jiwa dan ini boleh tertangani dengan baik dan dapat selesai dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam toleransi. God bless you.